Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Yustikawati, NPM 1804040071. Saya mahasiswi Ekonomi Syariah semester 6 kelas A di Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Untuk memenuhi mata kuliah Fiskal dan Moneter, dosen pengampu Ibu Selvia Nuryasari, MEI. Materi yang pertama yaitu mengenai uang emas. Uang dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar tersebut berupa benda apa saja yang bisa diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam melaksanakan proses pertukaran barang dan jasa. Pada praktiknya, masyarakat menyetujui penggunaan suatu benda sebagai uang, dan benda tersebut harus diterima secara umum. Memiliki nilai yang cenderung stabil, ringan dan mudah dibawa. Tahan lama, kualitasnya cenderung sama, jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Sebelum diterimanya uang sebagai alat tukar, masyarakat masih mengenal dan menggunakan sistem perdagangan barter. Pada masa itu, masyarakat masih menggunakan sistem barter, yang mana saat itu apabila masyarakat ingin memenuhi kebutuhannya, maka mereka menukarkan suatu yang mereka miliki dengan benda yang diinginkan. Al-Ghazali mendefinisikan bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang-barang lainnya. Al-Ghazali menyatakan bahwa uang muncul disebabkan adanya sistem jual-beli. Misalnya, seorang ingin membeli sebuah baju dengan makanan. Dari mana dia mengetahui ukuran baju dari nilai makanan tersebut? Jual beli di atas terjadi dengan jenis-jenis barang yang berbeda. Kedua barang tersebut tidak sama, maka diperlukan hakim yang adil sebagai penengah antara kedua orang yang ingin bertransaksi dan berbuat adil satu dengan yang lain. Keadilan itu dituntut dari jenis harta, maka dengan demikian dibutuhkanlah jenis harta yang dapat bertahan lama, karena menyangkut suatu kebutuhan yang terus-menerus. Jenis harta yang paling bertahan lama adalah barang tambang, maka dibuatlah uang dari bentuk emas dan perak. Melihat keterbatasan yang dimiliki oleh pedagang sistem barter, maka diperlukan suatu alat yang mampu berperan lebih baik dalam transaksi jual-beli. Itulah menurutnya yang mendasari munculnya kebutuhan uang di masyarakat. Sistem barter dibutuhkan sebagai ukuran nilai dari suatu barang, karena transaksi barter hanya terjadi ketika kedua belah pihak sesama membutuhkan barang dan jasa masing-masing. Uang dapat difungsikan sebagai alat penengah antara kepentingan penjual dan pembeli yang membantu kelancaran proses pertukaran komoditas dan jasa. Al-Ghazali menganggap penemuan uang sebagai salah satu karunia terbesar Allah yang mewajibkan orang untuk berutang sangat besar kepadanya. Dia mengatakan penciptaan dirham atau koin perak dan dinar atau koin emas adalah salah satu karunia dari Allah yang Maha Kuasa. Seluruh dunia, kegiatan ekonomi didasarkan pada transaksi dengan dua jenis uang tersebut. Ini merupakan dua logam tanpa manfaat dalam diri mereka sendiri, namun orang membutuhkannya untuk menukarnya dengan makanan, pakaian, dan barang lain yang berbeda. Uang yang telah dipergunakan selama berabad-abad berasal dari jenis emas dan perak, sebagaimana dikatakan Sukirno pada Abdul Aziz 2011 bahwa jenis uang yang sudah lama dipergunakan selama kurang lebih 25 abad adalah mata uang yang paling banyak dipergunakan oleh sebagian negara, yaitu mata uang emas dan perak. Menurut teori moneter, uang dapat diklasifikasikan atas beberapa dasar, sifat fisik dan bahan yang dipakai untuk membuat uang. Yang mengeluarkan atau mengedarkan yakni pemerintah, bank sentral, atau bank komersial.
Hubungan antara nilai uang sebagai uang dengan nilai uang sebagai barang. Dari pemikiran di atas, Al-Ghazali membahas hikmah dijadikannya uang. Dicarilah alat-alat yang berasal dari suatu komoditi yang dapat tahan lama untuk dijadikan sebagai penengah. Maka dipilihlah komoditi yang berasal barang tambang atau logam. Dari sinilah uang dibuat dari emas, perak, dan timah. Kemudian sampailah kebutuhan akan percetakan uang, pengukiran, dan tempat menentukan nilainya. Maka sampailah pada kebutuhan akan lembaga percetakan uang dan penukaran uang. Dari konsepsi tersebut dapat diambil pelajaran bahwa kualitas dari komoditi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, sehingga emas dan perak diakui sebagai mata uang standar dunia atau full-bodied money. Yang berhak mengeluarkan uang tersebut adalah pemerintah. Resiko terbesar terhadap uang yang mencegahnya menjalankan fungsinya dengan benar adalah menginginkan uang demi dirinya sendiri, yaitu menghasilkan uang sebagai tujuan dan bukan sarana atau menggunakannya untuk tujuan lain selain dari mana ia diciptakan. Bagi Al-Ghazali, tujuan dari emas dan perak hampir secara eksklusif sebagai uang, dinar dan dirham. Logam-logam ini identik dengan uang. Dia mengutip ayat dan Quran yang mengutuk mereka yang menimbun logam ini dan tidak menghabiskan di jalan Allah. Definisi nukut menurut Abu Ubaid, dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu, sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi harga bagi keduanya. Ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Al-Ghazali menyatakan Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta, sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibnu Qayyim berpendapat dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas. Materi yang kedua yaitu mengenai manfaat uang emas. Penggunaan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang resmi negara-negara yang didiami umat Islam pada masa kini juga mempunyai banyak manfaat. Antara lain, menurut Ihsan 2017, yang pertama menyatukan umat Islam. Dengan dinar emas dan dirham perak, umat Islam yang kini terpecah-pecah dalam beberapa negara kecil dan belum bisa disatukan dari segi politik, akan dapat disatukan di dalam sistem moneter tanpa mencampuri urusan politik masing-masing negara. Yang kedua, mensejahterakan umat. Kesejahteraan umat Islam di banyak negara akan semakin meningkat dengan penggunaan dinar emas dan dirham perak sebagai alat tukar dan penyimpanan harta. Yang ketiga, membebaskan umat dari sistem bunga uang yang merupakan sistem perbankan. Sistem bunga uang yang dipakai oleh perbankan yang disepakati oleh banyak ulama sebagai riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya akan ditinggalkan apabila dinar emas dan dirham perak diberlakukan sebagai mata uang resmi umat Islam. Yang keempat, membebaskan dari ketergantungan kepada dolar Amerika. Ketergantungan umat Islam kepada dolar Amerika dengan segala dampaknya akan hilang dengan pemberlakuan dinar emas dan dirham perak. Yang kelima, lebih adil untuk semua, terutama untuk negara-negara berkembang. Penggunaan kembali dinar emas dan dirham perak lebih adil bagi umat manusia, terutama umat Islam yang notaben masih tinggal di negara-negara berkembang. Hal ini karena dinar emas dan dirham perak adalah uang sebenarnya yang bersifat universal. Yang keenam, dengan menggunakan kembali dinar emas dan dirham perak berarti kembali kepada praktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah setelahnya.
Selain itu, banyak hukum Islam yang ditentukan dengan emas dan perak sebagaimana dalam nisab zakat, ukuran minimal mahar, kafarah atau denda bagi yang menyetubuhi istrinya yang sedang haid, nisab potong tangan bagi pencuri, diat, jizyah, dan lainnya. Ketujuh, manfaat memberlakukan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang resmi umat Islam semakin jelas dengan mengetahui sifat asal mata uang kertas yang sekarang dipergunakan di semua negara dunia. Materi yang ketiga, kelebihan uang emas. Dinar emas dan dirham perak dipilih sebagai mata uang resmi karena mempunyai ciri-ciri lain, memiliki nilai tinggi, disukai banyak orang, berlaku di mana-mana, tahan lama, tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindahkan. Kelebihan dari uang emas dan perak yaitu uang tersebut disebut uang penuh atau full body money, yang berarti bahwa nilai intrinsik atau nilai bahan pembuatan uang tidak berbeda dengan nilai nominal uang itu, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang tersebut. Kelebihan uang emas dan perak menurut An-Nabhani sebagaimana dalam Nur Laili 2016 adalah seperti berikut. Yang pertama, orang tetap ramai-ramai memborong emas dan perak pada saat mata uang kuat seperti dolar AS kehilangan kepercayaan pada saat krisis. Yang kedua, kestabilan moneter terjamin dengan sistem emas dan perak. Yang ketiga, keseimbangan neraca pembayaran antar negara secara otomatis untuk mengoreksi ketekoran dalam pembayaran tanpa intervensi bank sentral mampu dilakukan oleh sistem emas dan perak. Yang keempat, kebutuhan pasar dalam pertukaran mata uang akan dapat dicukupi dengan sistem emas dan perak karena sistem ini memang mempunyai keunggulan tersebut. Yang kelima, sistem emas dan perak memiliki kurs yang stabil di semua negara. Yang keenam, sistem emas dan perak menjaga nilai kekayaan emas dan perak yang diusahakan oleh semua negara di dunia ini. Materi yang keempat yaitu mengenai peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Meningkatnya kesadaran bahwa sistem moneter yang diterapkan saat ini merupakan penyebab dari terjadinya berbagai instabilitas dan krisis keuangan yang mengguncangkan sistem keuangan, baik di negara maju maupun berkembang, telah menimbulkan kembali wacana penerapan uang emas yang sebenarnya pernah diterapkan sejak dikeluarkannya Kesepakatan Bretton Woods pada 1944 dan kemudian digugurkan di awal 1970-an oleh Amerika Serikat. Para ahli ekonomi menyatakan bahwa keberhasilan penerapan uang emas pada masa dahulu didukung oleh sistem keuangan dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan yang masih sangat sederhana dan belum kompleks. Akan tetapi pada saat ini sistem keuangan tidak lagi sederhana dan aktivitas ekonomi sudah semakin kompleks dengan adanya berbagai inovasi di dalamnya. Terlebih lagi, sistem ekonomi dan keuangan saat ini bersandar pada sistem suku bunga dan maisir atau spekulasi. Sistem keuangan yang ribawi seperti ini mengakibatkan penerapan kembali uang emas akan menghadapi tantangan yang cukup sulit. Kesulitan dalam penggunaan kembali uang emas dikarenakan adanya keterbatasan ketersediaan emas sebagai bahan baku uang dan perlunya reformasi total di sistem keuangan, baik secara regulasi, struktural, dan operasionalnya. Kendala yang dihadapi dalam wacana penerapan uang emas ini akan cukup rumit baik secara sistemik maupun situasional. Fakta bahwa tidak mudah untuk kembali menggunakan emas sebagai mata uang dan alat tukar dalam perekonomian menyebabkan penerapan hal tersebut dilakukan hanya terbatas menggunakan nilai emas sebagai benchmark tingkat harga berbagai
portofolio keuangan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.